Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari workshop proposal penelitian yang saya buat. Untuk judul yaitu analisis penerapan etika pelayanan Islami dalam berdagang yang terjadi pada studi kasus hard morning. Di sini saya sendiri yaitu Saukidi Rahman, NIM 2019-073-001 dalam rangka memenuhi tugas metodologi penelitian kelas D. Oke, saya langsung mulai. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di latar belakang ini saya ingin memaparkan bahwa etika pelayanan dalam sebuah kegiatan bisnis atau berdagang dapat menggunakan aspek Islami yang berdasarkan kepada nilai akhlakul karimah seseorang baik individu maupun kelompok. Kemudian dalam penelitian ini saya mewawancarai salah satu narasumber yaitu pelaksana hard morning sekaligus ketua umum Medpreneur periode 2020-2021. Kemudian pentingnya aspek pelayanan yang baik kepada pelanggan melalui sebuah tindakan atau dari perbuatan seseorang. Kemudian dalam memberikan sebuah kepuasan ketika melayani konsumen atau pedagang dengan perikemanusiaan dan keadilan yang baik. Kemudian berdasarkan aspek dalam etika pelayanan mempunyai struktur menurut sikap ketika melakukan interaksi dengan orang lain ataupun masyarakat. Adapun aspeknya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika kita ingin berjumpa dengan orang lain, kita harus memakai pakaian yang rapi dan berpenampilan sesuai dengan tata krama yang baik. Yang kedua adalah percaya diri dan akrab, penuh dengan senyum. Artinya ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita itu menunjukkan bahwa kita itu memiliki sikap yang baik, yaitu sopan santun. Setidaknya kita senyum pada orang yang baik kita sudah kenal ataupun belum kenal, untuk mengakrabkan diri. Yang ketiga adalah menyapa dengan lembut dan menyebutkan nama dengan baik. Jadi di sini ketika kita berjumpa dengan orang lain, baik itu pedagang atau konsumen dalam suatu kegiatan bisnis, jika kita sudah mengenalnya, kita bisa nyebut namanya, namun dengan nama dia yang sesuai gitu, bukan ibaratnya itu kayak kata-kata kasar atau bagaimana sekiranya gitu. Oke, selanjutnya apa sih rumusan masalah yang saya buat? Yang pertama adalah apakah hard morning memiliki standar pelayanan Islami dalam kegiatannya? Yang kedua, bagaimana pengertian etika secara umum dalam perspektif berdagang? Kemudian, kenapa strategi etika pelayanan syariah harus dikembangkan dan menjadi pembeda standar hard morning? Kemudian, apa sih tujuan dan manfaat dari penelitian ini? Yang pertama adalah untuk mengetahui standar pelayanan Islami dalam hard morning. Yang kedua, untuk mengetahui etika dalam perspektif berdagang. Yang ketiga adalah untuk mengetahui strategi etika pelayanan syariah dalam standar hard morning. Kemudian yang keempat adalah tinjauan pustaka. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama adalah pengertian dari etika itu. Kata etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau custom. Kemudian dalam Kamus Webster, etika adalah the distinguishing character, sentiment, moral nature, a guiding beliefs of person, group, or institution. Atau karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang kelompok atau institusi. Kemudian pengertian yang lebih tegas makna etika adalah the systematic study of the nature of real concept, good, bad, or right, wrong, and of the general principle which justify as infling them to anything also called moral philosophy. Atau etika merupakan studi sistematis tentang tabiat, konsep nilai, baik buruk, harus benar, salah, dan lain sebagainya. Dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan etika untuk mengaplikasikannya atas saja. Kemudian untuk tinjau pustaka yang kedua adalah jenis dari etika itu. Di sini saya hanya memaparkan beberapa dari jenis etika yang saya ketahui atau berdasarkan data yang saya dapat. Yang pertama adalah etika filosofis. Etika filosofis adalah etika yang dilihat dari sudut ilmu filsafati, yaitu etika yang memberikan gambaran tentang pokok-pokok etika ataupun moral menurut pandangan dan cabang ilmu filsafat. Baik itu baik buruk, masalah hak kewajiban, dan juga termasuk masalah nilai-nilai moral yang paling mendasar. Kemudian dalam etika filosofis ini akan ditinjau pula adanya suatu hubungan antara moral dengan kemanusiaan menggunakan rasio yang dijadikan dasar untuk melakukan analisa. Yang kedua adalah etika teologis. Etika teologis adalah etika yang mengajarkan hal baik dan juga mana hal yang buruk berdasarkan agama dan kepercayaan orang yang beragama.
Tentunya mempunyai keyakinan bahwa tidak mungkin ada moral yang dibangun tanpa adanya peran serta dari agama. Sumber pengetahuan dan kebenaran dari etika teologis adalah kitab suci dan masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi, menurut, dari etika teologis ini adalah ketika kita ingin bersikap atau ibaratnya menunjukkan etika yang baik kepada orang lain, kita harus memahami dulu, dalam perspektif agamanya. Begitu juga ketika kita ingin menunjukkan etika pelayanan yang baik dalam berdagang ataupun melayani konsumen, seperti itu. Kemudian apa sih manfaat dari etika itu? Yang pertama adalah keberadaan etika sangat dijunjung tinggi serta untuk saling menghormati satu sama lain, sehingga mempunyai alasan yang harus diperhatikan. Kemudian dalam aspek manfaat, bahwa etika memiliki banyak peran sebagai berikut. Yang pertama adalah memberi rasa tanggung jawab, di mana etika membuat kita untuk lebih mengendalikan diri dan bersikap pada orang lain, kemudian menunjukkan moral yang telah diajarkan orang tua sejak dini. Kemudian dapat dijadikan pedoman, artinya di dalam sebuah kehidupan haruslah sesuai tuntunan sopanan dan santun. Yang ketiga adalah dapat digunakan sebagai kontrol sosial, di mana masyarakat atau seseorang dapat mengendalikan dirinya di suatu tempat dengan mengikuti aturan yang berlaku sesuai ketentuannya. Baik, oke. Kemudian kita akan lebih mengerucut yang tadi adalah pengertian etika secara umum atau bisa dibilang etika yang umum. Yang bisa dibilang etika yang pada dasar belum mengerucut ke khususnya. Baik, kita akan masuk ke pengertian etika Islam. Etika Islam itu berkaitan dengan akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang jamak dari bentuk mufradat yaitu khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Kemudian akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dalam perilaku atau perbuatan. Jika perilaku yang melekat itu buruk, maka disebut akhlak yang buruk. Dan akhlak mazmumah, sebenarnya apabila perilaku disebut baik, disebut akhlak mahmudah. Kemudian apa saja sih jenis dari etika Islam? Salah satunya adalah etika baik. Etika baik itu mungkin ketika kita berdagang, kita mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain. Terutama untuk yang muslim, jika tidak orang itu ibaratnya konsumen atau pedagang itu bukan muslim, seenggaknya kita mengucapkan kata hai atau apa dengan nada yang sopan. Kemudian mencium tangan kepada orang yang lebih tua dalam melakukan aktivitas apapun. Ketika kita melayani seseorang atau ibaratnya kita berjumpa dengan orang yang lebih tua dari kita, seenggaknya kita hormat gitu. Menunjukkan etika yang baik sesuai adab dan akhlak yang diajarkan oleh agama Islam. Kemudian buang sampah pada tempat yang telah disediakan, yaitu tempat sampah. Ini adalah etika dalam ibaratnya itu kebersihan ya. Kemudian meminta maaf saat melakukan sebuah kesalahan dan secara gentle mengakuinya. Ketika kita salah, mungkin ketika kita dalam melayani konsumen tidak baik atau apa, kita bisa ibaratnya itu meminta maaf. Atau misalnya kita meminta apakah saran ataupun kritik dari konsumen itu, baik konsumen atau pedagang tadi. Kemudian ketika makan menggunakan tangan kanan, di mana tangan kanan adalah tangan yang bisa dibilang adalah tangan yang suci. Jadi ketika kita ingin makan atau ibaratnya kita ingin berjabat tangan dengan orang atau apapun, itu menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Karena sejatinya tangan kanan itu lebih baik daripada tangan kiri. Kemudian apa sih kerangka berpikir yang saya buat? Yang pertama adalah pengertian etika dalam perspektif pelayanan Ahad Morning. Jadi apa yang saya jelaskan tadi sebenarnya sudah ibaratnya terhubung dengan apa yang diapakan dengan kegiatan bisnis. Kenapa? Untuk mengetahui dari jenis-jenis etika itu kita harus memahami dari etika umumnya dulu. Ketika kita sudah mengetahui etika-etika dasar, kemudian etika-etika yang ibaratnya sudah sesuai dengan norma, baru kita mengerucut ke etika Islam atau etika secara pelayanan dalam Islam seperti apa sih gitu. Sehingga ini bisa diterapkan dalam standar Ahad Morning. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis etika dalam pelayanan, di mana kita menunjukkan bahwa jenis-jenis etika dalam pelayanan itu harus sesuai dengan tuntunan umum atau tata krama masyarakat. Kemudian apa manfaat dari etika dalam pelayanan? Apa sih manfaatnya tadi etika dalam pelayanan baik pedagang ataupun konsumen dalam kegiatan baik Ahad Morning ataupun bisnis lainnya? Kemudian penerapan etika pelayanan Islam itu seperti apa sih? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa penerapan untuk etika pelayanan Islam mungkin kita menunjukkan akhlakul karimah, kemudian kita menghargai konsumen, kemudian kita ibaratnya itu melayani dengan setulus hati, tidak terpaksa, seperti itu.
Kemudian untuk bab 3 penutup, dari kesimpulan ini saya analisis bahwa dalam analisis ini bahwa telah dicapai tujuan untuk mengetahui bagaimana aspek dalam berdagang dengan konsumen. Untuk menunjukkan etika yang baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam, kemudian kasus ini yang dikemukakan apakah terjadi pada Art Morning atau tidak berdasarkan analisa yang saya lakukan bahwa Art Morning telah memberikan standar pelayanan yang baik dan sikap dan moral serta sopan santun sesuai kriteria tata krama yang baik di masyarakat. Di mana Art Morning sendiri berdasarkan wawancara yang saya lakukan untuk tambahannya bahwa Morning sudah mengetahui bahwa standar pelayanan secara Islami sudah diterapkan perlahan-lahan dan ibaratnya Morning itu berperan dalam kegiatan usaha masyarakat sekitar atau orang lain atau mahasiswa dan melayani pedagang ataupun konsumen itu dengan senang hati dan menunjukkan tata krama yang sopan santun. Demikian presentasi workshop penelitian saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran dan segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan milik Allah. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.